Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film berjudul Jiwa Pedang yang bercerita tentang petualangan dua kakak adik angkat pembasmi siluman yang akhirnya menyadari bahwa tidak semua siluman berjiwa jahat. Dan dengan kemampuan tersembunyi milik sang adik, mereka pun berjuang melawan sekte pembasmi siluman yang telah membantai satu desa siluman yang tidak berdosa. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. Let's check it out. Awal scene dimulai pada saat 20 tahun yang lalu, dan saat itu, sebuah pedang suci pembasmi iblis tiba-tiba pecah dan menjelma menjadi sebuah jiwa pedang yang hidup. Kejadian ini rupanya memancing perhatian dua master Kunlun bernama Dong Fang Xiao dan Dong Fang Liang yang saling bertarung memperebutkan jiwa pedang itu, dan belum jelas siapa yang berhasil mendapatkannya. 20 tahun kemudian, diceritakan dua orang kakak adik angkat bernama Daoyin dan Ying-er sedang memburu siluman kura-kura untuk mendapatkan imbalan dari desa yang telah diporak-porandakan oleh siluman itu. Dan sementara waktu, Dong Fang Xiao juga sedang memerintahkan muridnya yang bernama Li Jing dan Yuyan untuk memburu setiap siluman yang mengganggu ketentraman umat manusia. Kemudian, pada saat Daoyin dan Ying-er sedang menuju ke kota untuk menukarkan siluman kura-kura dengan sebuah imbalan, tiba-tiba muncullah siluman kura-kura raksasa sebesar gunung. Siluman kura-kura sebesar itu tentu saja membuat Daoyin dan juga Ying-er menjadi ciut nyali, namun mereka tetap mencoba merencanakan strategi untuk menangkapnya. Dan tiba-tiba datanglah Li Jing dan Yuyan di tempat tersebut, dan mereka pun menyegel siluman kura-kura raksasa itu dengan formasi penangkap siluman hingga siluman kura-kura itu tinggal tersisa bentuk jiwanya saja. Daoyin dan juga Ying-er yang melihat buruan mereka ditangkap, akhirnya cuma bisa menyumpah serapah kepada Li Jing dan Yuyan yang telah terbang menghilang. Scene pun berlanjut pada adegan seorang gembel yang diusir dari restoran, dan tanpa sengaja, uang si gembel ini terinjak oleh Yuyan yang juga kebetulan berada di tempat itu. Rupanya, gembel tersebut adalah Dong Fang Liang yang sudah menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Dan pada saat Dong Fang Liang mencari uang yang terinjak oleh Yuyan, dia pun terpental oleh tenaga dalam Yuyan yang merasa risih oleh ulah Dong Fang Liang. Beruntungnya, badan Dong Fang Liang ditahan oleh Daoyin, dan setelah itu, Daoyin pun memaki Yuyan yang dikira seorang lelaki dan telah kurang ajar dengan orang tua. Dan rupanya, kekesalan Daoyin tidak digubris sama sekali oleh Yuyan, dan dia pun langsung meninggalkan Daoyin tanpa peduli sedikit pun. Dan setelah Yuyan pergi, rupanya Daoyin telah mencuri kantong uang dan juga segel Kunlun milik Yuyan. Uang itu lalu digunakan Daoyin untuk mentraktir Dong Fang Liang di restoran yang mengusirnya tadi. Dan sebagai imbalannya, Dong Fang Liang lalu memberikan sebuah kitab pedang miliknya yang dikira Daoyin adalah kitab pedang palsu. Dan saat Dong Fang Liang sedang mengobrol dengan Ying-er, tanpa sengaja dia melihat botol arak miliknya sedang dibawa oleh Ying-er, yang artinya Ying-er adalah bayi pemilik jiwa pedang yang ditinggalkannya dahulu di depan rumah seorang warga. Scene pun dilanjutkan saat Yuyan sedang memilih tusuk konde yang dijual seorang pedagang. Dan pada saat Yuyan akan membayar, ia tidak menemukan kantong uang beserta segel Kunlun miliknya. Dan saat ia menoleh,
ia lalu melihat segel Kunlun miliknya yang sedang dipegang oleh Douyin dan diberikan pada Ying-er. Dan seketika itu, Yuyan pun melompat dan mengejar Douyin serta Ying-er. Melihat hal itu, Douyin dan Ying-er pun kabur ke hutan. Di sana, mereka secara kebetulan masuk ke dalam pavilion berisi para wanita cantik yang menari dan memainkan alat musik untuk menghibur para tamu lelaki. Di sisi lain, Yuyan rupanya juga mengejar Douyin sampai di pavilion. Dan pada saat Douyin disuguhi minuman oleh seorang wanita, Douyin pun mengaktifkan mata ketiganya yang hampir berbarengan dengan kristal pendeteksi siluman milik Yuyan. Dan setelah itu, terlihatlah pemandangan para pria yang energi kehidupannya dimakan oleh para siluman. Tidak tinggal diam, Yuyan, Douyin, dan Ying-er kemudian membasmi para siluman yang berada di pavilion itu hingga banyak yang kabur. Dan tiba-tiba saja, penari di tengah danau pavilion berubah menjadi siluman pinik yang langsung menangkis serangan aura pedang dari Yuyan. Dan setelah itu, siluman Phoenix selalu membalas serangan Yuyan, namun malah mengenai tubuh Douyin. Dan sekali lagi, siluman Phoenix menyerang dengan bola api, namun untungnya dapat dihindari. Selanjutnya, Yuyan dan Phoenix pun bertarung dengan sengit, hingga datanglah suatu momen saat Douyin menyerang Phoenix namun tidak kena, dan aksi Douyin itu menghalangi serangan Yuyan yang ditujukan pada Phoenix hingga dia harus membatalkan serangannya. Di sisi lain, kelengahan ini rupanya dimanfaatkan oleh sang Phoenix untuk kabur dari tempat itu. Masih tak terima karena dompetnya yang dicuri, Yuyan kemudian menampar Douyin dan mengacungkan pedangnya. Takut terjadi apa-apa pada Douyin, Ying-er kemudian mengembalikan segel Kunlun milik Yuyan dan dia pun pergi begitu saja. Scene pun berlanjut pada Douyin dan Ying-er yang melacak tempat persembunyian Phoenix dengan sehelai bulu yang dijatuhkan di pavilion. Hal itu kemudian mengantarkan mereka pada seorang pemilik perahu yang sedang makan obat kuat di tepi danau. Karena curiga, Douyin pun berusaha mendekati perahu laki-laki itu. Namun tiba-tiba, laki-laki itu menyerang Douyin tapi berhasil dilumpuhkan dengan sekali pukulan tepat sasaran. Dan benar saja, di dalam perahu itu ada seorang wanita yaitu Yuyan yang telah dibius oleh sang pemilik perahu dan beruntungnya dapat diselamatkan oleh Douyin. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan menyeberangi danau. Dan setelah sampai di seberang, Yuyan pun berkata kepada Douyin bahwa dia adalah murid inti dari sekte Kunlun dan segel yang dibawanya adalah buktinya. Douyin yang tidak percaya akan hal itu menertawainya dan menunjukkan bahwa Ying-er juga punya segel hitam yang dibelinya dari pedagang pasar. Hal itu sontak membuat Yuyan kesal dan dia pun kemudian mengeluarkan kemampuan Kunlunnya hingga membuat Douyin dan Ying-er terpukau. Setelah menyaksikan kekuatan Yuyan, Douyin pun akhirnya percaya dan akhirnya dia malah mengemis pada Yuyan agar Yuyan dapat menjadi gurunya. Dan tidak butuh waktu lama, akhirnya Yuyan pun luluh dan mereka bertiga pun mulai membasmi siluman bersama. Di tempat lain, Li Jing rupanya sedang menyerahkan jiwa siluman kura-kura kepada Dongfang Xiao yang langsung dimusnahkannya. Dongfang Xiao lalu berkata pada Li Jing untuk membasmi siluman yang lebih kuat lagi untuk melatih kekuatannya. Scene pun berlanjut pada Douyin yang telah sampai pada suatu bangunan sepi. Dan pada saat dia mengaktifkan mata ketiganya, mereka kemudian menemukan seorang siluman kecil yang mengarahkan mereka ke sarang siluman Phoenix. Tanpa menunggu waktu lama, mereka pun menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh siluman kecil itu. Dan benar saja, di sarang itu mereka menemukan siluman Phoenix yang langsung menyerang mereka hingga pertarungan pun berlangsung dengan sengit.
Sialnya, serangan bola api Phoenix berhasil menumbangkan Yuyan dan juga Daoyin, dan tidak berhenti sampai di situ. Tapak api sang siluman ternyata juga menyasar tubuh Ying-Er hingga mereka bertiga pun jatuh pingsan. Dan saat Phoenix akan menghabisi mereka bertiga dengan jurus hantaman tubuh api, tiba-tiba saja Ying-Er mengaktifkan jiwa pedangnya dan memusnahkan siluman Phoenix hingga tak bersisa. Dan pada scene selanjutnya, Daoyin terbangun di sebuah rumah dan dirawat oleh seorang tabib. Rupanya, luka dalam Daoyin tidak begitu parah, sedangkan Yuyan yang ternyata terluka cukup parah. Sang tabib pun berkata kepada Daoyin bahwa cara satu-satunya untuk memulihkan Yuyan adalah dengan cara mentransferkan energi murni ke tubuh Yuyan. Hal ini tentu saja akan berdampak pada berkurangnya umur orang yang melakukannya. Dan tanpa pikir panjang, Daoyin pun mentransferkan energi murninya kepada Yuyan. Sejak saat itu, Yuyan merasa berhutang budi kepada Daoyin dan dia pun mengajarkan Kungfu Kunlun dan juga menyerahkan segel berharga miliknya kepada Daoyin. Scene pun berpindah pada Ying-Er yang telah mengetahui bahwa umur Daoyin telah hilang karena menolong Yuyan. Hal ini lalu dia ceritakan kepada warga desa bahwasanya kakak angkatnya telah mengorbankan umurnya untuk menyelamatkan nyawa Yuyan. Mendengar hal itu, si wanita pun berkata pada Ying-Er bahwa di dasar danau desa terdapat sebuah kristal jiwa yang dapat memulihkan kondisi energi spiritual seseorang. Dan tanpa pikir panjang, Ying-Er lalu menyelam ke dasar danau itu hingga dia mendapatkan kristal jiwa yang dimaksud oleh warga desa. Dan saat akan berenang ke permukaan, celakanya dia telah kehabisan nafas dan kemudian ditolong oleh Daoyin yang mencarinya. Dan setelah siuman, Ying-Er pun menyerahkan kristal jiwa itu kepada Daoyin agar dia dapat pulih kembali. Di tempat lain, Li Jing rupanya mendengar kabar bahwa Yuyan berada di desa siluman. Hal itu lalu dilaporkan pada Dong Fang Xiao yang tentu saja memerintahkan Li Jing untuk membawa paksa Yuyan dan memusnahkan desa siluman. Keesokan harinya, pada saat bermain dengan seorang anak laki-laki, Daoyin iseng menggunakan mata ketiganya untuk melacak siluman. Dan alangkah terkejutnya Daoyin mengetahui bahwa desa tersebut adalah desa siluman. Dan walaupun begitu, yang membuat Daoyin takjub adalah semua siluman penduduk desa adalah siluman yang baik dan suka menolong sesama. Hal ini lambat laun diketahui oleh Yuyan yang gundah karena nyawanya telah diselamatkan oleh siluman yang baik. Dan saat kegundahan itu membuat Yuyan bimbang, tiba-tiba datanglah Li Jing yang menghabisi seluruh desa siluman hingga habis tak bersisa. Tidak lama kemudian, tibalah Daoyin yang menyaksikan semua warga desa telah musnah. Dan dia hanya bisa menyaksikan Yuyan yang terbang bersama Li Jing pergi meninggalkannya. Scene pun berpindah di istana Kunlun. Di sana, rupanya Yuyan tengah dihukum oleh Dong Fang Xiao karena telah melanggar aturan dan bergaul dengan siluman. Dan dia pun dikurung di bawah tanah untuk merenungi perbuatannya. Setelah mengubur penduduk desa, Daoyin tiba-tiba teringat akan segel Kunlun pemberian Yuyan. Segel itu kemudian digunakan oleh Daoyin untuk memanggil tangga menuju ke istana Kunlun dalam upayanya balas dendam. Dan sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh murid-murid Kunlun. Tiba-tiba, datanglah Li Jing yang meminta Daoyin mengembalikan segel milik Yuyan. Namun segel itu sengaja
sengaja dijatuhkan oleh Dao Yin hingga pecah dan menyulut kemarahan Li Jing. Dan saat mereka berdua hampir dihabisi oleh Li Jing, Ying sekali lagi mengaktifkan jiwa pedangnya yang membuat semua orang takjub. Dan kemudian datanglah Dong Fang Xiao yang mengetahui bahwa Ying adalah jiwa pedang yang selama ini dicari dan kemudian menangkapnya. Dia juga menghancurkan botol arak milik Ying sehingga Ying tidak bisa berubah wujud menjadi manusia lagi. Di sisi lain, Dao Yin telah dibuang oleh Li Jing ke bumi. Beruntungnya, Dao Yin masih hidup dan ditemukan oleh Yuyan. Dan secara tidak sengaja, Yuyan menemukan kristal jiwa di kantong baju Dao Yin dan dia gunakan untuk memulihkan luka yang diderita olehnya. Setelah siuman, Dao Yin masih belum bisa menerima kenyataan. Dan pada saat dia merasa frustasi, angin pun berhembus dan membuka kitab pedang yang diberikan Dong Fang Liang kepadanya, hingga semua ilmu pedang itu merasuk ke dalam jiwanya. Dan di sisi lain, Ying telah dirantai oleh Dong Fang Xiao di altar pedang, dan diambil energinya untuk meningkatkan kekuatan Dong Fang Xiao ke level dewa. Sin pun berlanjut pada Dao Yin yang kembali menyerang istana Kunlun. Dan kemudian dia sekali lagi bertarung dengan Li Jing di depan istana. Li Jing yang kali ini terdesak melancarkan aura pedangnya yang hampir mengenai Dao Yin, namun dihalau oleh Yuyan yang datang menyelamatkannya. Dan secara mengejutkan, Yuyan kemudian mentransferkan jiwa pedang miliknya kepada Dao Yin, lalu mendorong Dao Yin ke altar pedang tempat Ying disandra. Dan setelah itu, Yuyan mendekati Li Jing secara perlahan dan menggunakan sisa aura dalam dirinya untuk hancur bersama dengan Li Jing hingga mereka berdua musnah tak bersisa. Scene pun berlanjut pada Dao Yin yang berusaha membebaskan Ying namun terpental oleh dinding tak terlihat. Tak tinggal diam atas ulah Dao Yin, Dong Fang Xiao pun tiba di sana hingga pecahlah pertarungan sengit antara mereka. Rupanya, ilmu pedang Dao Yin yang dipelajarinya sampai sekarang masih belum bisa menandingi kekuatan Dong Fang Xiao. Dan pada akhirnya, Dao Yin tetap harus kalah dengan jurus 1000 pedang hijau milik Dong Fang Xiao. Dengan sisa semangat yang ada, Dao Yin kembali berdiri dan menyerang Dong Fang Xiao, namun pedangnya malah patah menjadi dua. Dan serangan itu rupanya membuat Dong Fang Xiao menjadi marah dan langsung menyerap energi Ying yang belum tertempa sempurna di altar. Ying yang tak rela energi jiwanya diserap oleh Dong Fang Xiao akhirnya memutuskan untuk memberikan jiwanya yang tersisa ke dalam pedang Dao Yin yang telah patah hingga menjadi utuh kembali dan memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Dan kemudian, gabungan jurus pedang dan juga jiwa Ying akhirnya merasuk ke dalam tubuh Dao Yin. Dan hal ini tentu saja membuat Dong Fang Xiao bertambah murka dan menyerang Dao Yin dengan jurus energi pedang merah. Sialnya, ratusan pedang merah yang menyerang Dao Yin malah menjadi satu dengan kumpulan pedang emas Dao Yin yang langsung menembus tubuh Dong Fang Xiao hingga musnah tak bersisa. Dan di akhir film, Ying yang telah menggunakan kekuatan terakhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada Dao Yin bahwa dia akan tetap bersama Dao Yin dalam bentuk pedang yang dibawanya. Dan akhirnya, narasi film pun dinyatakan selesai. So, bagaimana tanggapan Sobat Film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa Sobat Film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe
subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload film terbaru. Akhir kata dari Mimin, Om Swastiastu dan salam kebajikan.